Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Wati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam ini kita masih bisa berkumpul dalam salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala untuk bersama mengkaji perkara agama kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa atba' tabi'in, dan para penerusnya hingga yaumil qiyamah. Ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang lalu kita telah bacakan tafsir surat An-Nas. Sebagaimana jadwal yang diberikan, bahwasanya kita akan membaca tafsir dari karangan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di atau As-Si'di rahimahullah ta'ala. Dan kita akan memulai dari tafsir Juz Amma, dan kita mulai dari surat An-Nas. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah sampaikan tarjamah atau sedikit biografi dari beliau rahimahullah ta'ala, dan kita telah membaca tafsir surat An-Nas dari apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya Taisir Al-Karimir Rahman. Di antara antum ada yang bisa memberikan kesimpulan pada kesempatan yang telah lalu? Imbabil faedah. Ini untuk mengingat apa yang kita telah kaji pada kesempatan yang telah lalu. Ada? Satu? Ada mic-nya?
Siapa? Kesimpulan ya. Usahakan singkat, padat. Bismillah. Nama pengarang kitab ini adalah Abdurrahman bin Nasir bin Hamad Al-Syi'di At-Tamimi. Beliau dilahirkan di Madinah yang bernama Unaizah di tahun 1307 sampai 1376 Masehi. Umur 1376 Masehi. Hijriah. Ini beliau wafat ya tahun 1376 Hijriah. Jadi umur beliau adalah 69 tahun. Dan beliau tatkala umur 4 tahun meninggal ibunya, dan tatkala umur 7 tahun meninggal ayahnya. Jadi beliau waktu kecil udah yatim piatu. Yatim, kita dalam bahasa Indonesia apa? Yatim piatu. Tapi kita sebut adalah yatim itu adalah seorang yang meninggal ayahnya. Itu sudah disebut yatim. Ya. Sudah itu. Ada yang lainnya? Ada yang menambah karyanya beliau? Ya. Masalah. Bismillah. Beliau diasuh oleh ibu tirinya, dan ketika beliau di umur 23 tahun, beliau mulai mengajar. Beberapa gurunya beliau adalah Syekh Ibrahim Al-Jazar, Syekh Abdurrahman, dan Syekh Saleh Utsman. Karya beliau yaitu kitab As-Sa'di, kitab Al-Qawaidu, Lisan fi Tafsir Quran, dan Al-Qawaidul Hisan ini terkait dengan apa? Ya, ilmu qawaid, ya, kaidah-kaidah dalam tafsir ya. Qawaidul Hisan. Dan beliau hafal Al-Quran sebelum umur 12 tahun. Barakallahu fiik. Ada yang menambah? Zid. Karya beliau cuma 1, 2. Bismillah. Beliau menulis kurang lebih 30 buku. Di antaranya adalah yang sudah disebutkan, yakni Qawaidul Hisan, kemudian Manhajus Salikin, kemudian Al-Qaulus Sadid, kemudian Bahjatu Qulubil Abrar, kemudian Al-Fatawa As-Sa'diyah, kemudian Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah. Iya. Juga qawaid fikih. Ya, usul jami'ah juga qawaid fikih, tapi sebelumnya adalah al-qawaid fikih. Iya. Ada yang masih mau menambah? Ya, silahkan. Saat beliau berusia umur 23 tahun, mulai mengajar di samping tetap meneruskan belajar. Beliau juga banyak terpengaruh dengan karya-karya Syekh Nul Islam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Mewarnai karya-karya Syekh Abdurrahman Al-Sa'di dalam detail penjelasan, keindahan ungkapan, dan semangat mengikuti dalil dan meninggalkan taklid. Iya. Ya, jadi beliau rahimahullah taala sangat terpengaruh dengan ya karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang meninggal pada tahun 728, dan juga Syekhul Islam ya Ibnul Qayyim yang meninggal pada tahun 751. Dan Ibnul Qayyim rahimahullah taala adalah murid Syekhul Islam. Ya, jadi kalau memperhatikan dari apa yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullah taala, ya, beliau banyak menukilkan ya
atau menyebutkan kalam dari kalamnya ya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syekhul Islam Ibnu Qayyim. Ada yang menambah sedikit satu? Iya. Silakan. Di antara murid beliau yang pandai dan terkenal yaitu Syekh Utsaimin, Syekh Basam, Syekh Abdullah bin Aziz. Situ. Ya, itu di antara apa? Murid beliau. Ini dari faedah yang belum disebutkan ya. Bahwasanya salah seorang atau di antara murid Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin. Ini yang paling terkenalnya. Kemudian Syekh Basam yaitu penulis kitab Taudih Al-Ahkam. Ini Syarah Bulughul Maram. Ya, ini di antara murid ya terkenal dari Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah taala. Dan insyaallah taala kita akan masuk pada ya, surat An-Nas. Mungkin untuk sekedar surat apa? Surat Al-Falaq. Mungkin ada yang bisa menyebutkan apa faedah yang kemarin kita ambil dari surat An-Nas? Ada yang mau menyebutkan? Jelas kita sudah apa? Sampaikan ya. Untuk apa? Ya, berusaha untuk ya dimurojaai ya faedah-faedah terutama terkait ya dengan makna ayat. Ya, terutama terkait dengan makna ayat. Itu bahasanya ya seorang itu apa? Meminta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala dan berlindung pada Allah Subhanahu wa taala ya dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan juga dengan apa? Uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala dan apa? Asma wa wasifat. Itu di antaranya ya faedah terpenting juga yang terdapat dalam surat An-Nas. Yaitu ketika apa? Seorang itu berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu birabbin nas. Ya, a'udzu birabbin nas, yakni Rabb, yakni rububiyah. Ya, Malikin nas. Ya, yang memiliki ya atau Malik rajanya manusia. Kemudian ilahin nas. Ya, ilah sini bermakna apa? Makluh. Yaitu yang diibadai atau ma'bud. Ya, yang disembah. Ya, ini adalah tauhid uluhiyah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Ya, satu-satunya apa? Ilah yang hak yang disembah. Kemudian surat Al-Falaq, mungkin tambahan untuk yang kemarin bahasanya surat An-Nas ini adalah surat ya wahiyah madaniyah. Jadi sebagian ulama mereka menyebutkan ya antara madaniyah dan makkiyah. Ya, madaniyah itu ya cara mudahnya adalah yang ya turun setelah Rasulullah SAW itu hijrah ke Madinah. Adapun makkiyah itu adalah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Ya, itu secara apa? Secara ringkas, ya ringkas sekali. Dan insyaallah kalau kita nanti bisa sebutkan di antara ucapan ulama, insyaallah akan kita tambahkan pada kesempatan yang lain. Kemudian surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq adalah surat ya makkiyah. Ya, surat makkiyah. Siapa yang membaca surat Al-Falaq? Mana Mas Ramadan ada? Atau yang lainnya? Hah? Ya, silakan. Mas Yusuf. Di Makassar ada Mas kan? Bisa manggil Mas. Apa? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ya, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Falaq, Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya, Qul a'udzu birabbil falaq. Ini katakanlah, ini wahai Muhammad, a'udzu birabbil falaq. Yaitu aku berlindung pada Tuhan Rob, dan Rob bermakna apa? Ya, adalah rububiyah. Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai apa? Pencipta, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, yang mengatur, ya, Ar-Razik, dan juga apa? Yang memberikan rezeki. Ini di antara makna rububiyah. A'udzu birabbil falaq. Aku berlindung pada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar, yakni waktu subuh. Kemudian min syarri ma khalaq, dan ya, dari kejelekan apa? Dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ya, makhluk yang Dia ciptakan, yakni yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Kemudian wa min syarri ghasiqin idza waqab, dan dari kejahatan malam. Yani ghasiq itu apa? Bermakna malam, yani malam yang gelap, ya. Idza waqab, itu apabila apa? Bertambah, ya, bertambah gelap, itu bertambah kelam. Wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari kejahatan nafatsat, yaitu perempuan-perempuan tukang sihir. Ya. Perempuan-perempuan tukang sihir, ya, nafatsat, yaitu yang meniupkan, ya, fil uqad, yaitu meniupkan apa? Pada buhul-buhul talinya. Yaitu ketika apa? Melakukan, ya, perbuatan apa? Sihir. Insyaallah taala kita akan baca tafsirnya. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari, ya, kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Ini adalah bentuk apa? Ya, perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sa'di Hafiz rahimahullah taala mengatakan, yaitu aikul, ya, muta'awwidzan. Ini katakanlah wahai Muhammad, ya, dalam keadaan apa? Meminta perlindungan. Ya, a'udzu, itu adalah apa? Ai alja'u wa aludzu wa a'tasimu, ya, aku apa? Alja, yaitu berlindung, ya, wa alud, ya, ini juga semakna, ya, luju, tawakal pada Allah, wa aludu, aku berlindung, wa atasim, sama semakna. Maka yang disebutkan di situ apa? Alja'u, aludu, atasimu, ini adalah, ya, bermakna meminta perlindungan. Birabbil falaq, yaitu kepada al-falaq, falikul habbi wan nawa, yaitu yang menciptakan al-hab, ya, biji-bijian atau butir, yaitu butir padi masalan, sebagai contohnya adalah, ya, al-hab, butir atau biji, wan nawa, yaitu apa? Atau biji, yaitu nawa, biji kurma, ya, biji kurma. Wa falikul isbah, dan yang menguasai apa? Waktu subuh,
min syarri ma khalaq, itu dari kejelekan makhluk yang Dia ciptakan. Beliau katakan wa hadza yasmalu jami'a ma khalaqallah, dan ini adalah mencakup ya semua apa yang Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Min insin, jadi hendaknya seorang itu apa? Berlindung, minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala ya dari keburukan atau kejahatan makhluk Allah. Dan makhluk Allah Subhanahu wa taala bisa yaitu insin, yaitu apa? Manusia. Wa jinnin, dan juga jin ya, wa hayawanat ya, dan juga apa? Hewan-hewan. Ya, karena hewan bisa ada yang apa? Berupa serangga tetapi memiliki apa? Memiliki racun, atau binatang buas ya, atau yang semisalnya dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga apa? Fayasta'adzu bi khaliqiha. Itu seorang hamba itu ya meminta perlindungan dengan apa? Penciptanya. Ya. Meminta perlindungan kepada penciptanya min syarril ladzi fiha. Ya, dari kejelekan yang terdapat di dalamnya. Ya, kemudian tsumma khassa ba'da ma amma, kemudian Allah Subhanahu wa taala lebih mengkhususkan ya setelah apa? Menyebutkan apa? Yang umum ya. Kan disebutkan min syarri ma khalaq. Ya, setelah apa? Setelah umum, ini kan makhluk semuanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Ya, mengkhususkan wa min syarri ghasikin idza waqab. Ya, dan dari apa? Kejelekan malam apabila apa? Idza waqab, yaitu bertambah gelap gulita, gelap kelam. Yaitu apa? Min syarri ma yakunu fil lail. Yaitu dari kejelekan yang terjadi di malam hari. Ya, ketika apa? Hina yaghshan nas, ketika apa? Meliputi manusia. Jadi ketika malam itu telah apa? Meliputi manusia, yaitu malam itu bertambah gelap. Ya, dan di situ apa? Ya, wa tantasir fihi katsiru minal arwah asyarirah. Ya, dan tersebar atau menyebar di dalamnya di malam yang gelap gulita ini, yaitu banyak dari apa? Ya, ruh atau makhluk-makhluk yang apa? Yang buruk. Ya, sebagaimana kita sampaikan, baik itu apa? Berupa ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari binatang buas atau jin atau manusia yang apa? Yang memiliki apa? Memiliki keburukan, memiliki maksud tujuan yang buruk. Ya. Atau apa? Wal hayawanat al mu'dhiyah. Dan hewan-hewan yang apa? Yang mengganggu. Kemudian beliau katakan wa min syarrin nafatsati fil uqad, dan dari wa min syarri sawahir, yaitu dari kejelekan apa? Sawahir, yaitu apa? Tukang-tukang sihir. Dan disebutkan nafatsat ya, disebutkan dengan muannats ya, karena banyak pelaku sihir itu adalah apa? Adalah para perempuan. Ya, atau mungkin kaget, ya, kenapa bisa para wanita itu apa? Melakukan ya sihir, sebagaimana ya seorang perempuan Yahudi yang melakukan sihir pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini adalah apa? Ya, orang Arab ya, sampai apa? Di kebanyakan mereka, kalau mereka apa? Tukang sihir adalah dari kalangan apa? Kalangan wanita. Yang disebutkan dalam surat Al-Falaq ya, mereka apa? Wa min syarri sawahir allati, ya, mu'anas kan? Allati, yang mereka ini apa? Yang mereka ini apa? Yasta'inna ala sihrihin, yang menggunakan atau menjadikan ya jalan untuk apa? Melakukan sihirnya bin nafath, yaitu dengan apa? Tiupan, dengan meniupkan, dengan apa? Meniupkan
dengan membaca jampi-jampi ya fil uqad, yaitu pada ikatan-ikatan allati yaqidnaha, ya, yang mereka itu apa? Mengikatnya ala sihir, ya, untuk melakukan perbuatan sihir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad. Dan ayat yang terakhir yaitu ayat yang ke-5, ya, wa min syarri sawahir. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, wal hasid, dan seorang yang apa? Yang hasad, walladzi yuhibbu zawalan ni'mah. Dia adalah orang yang apa? Menyukai hilangnya kenikmatan anil mahsud, ya, menginginkan hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasadi. Fayas'a fi zawaliha, dia berusaha, ya, untuk apa? Menghilangkan kenikmatan, ya, bima yaqdir alaih, ya, dengan kekuatan yang dia mampu, ya, minal asbab, yaitu dari sebab-sebab, ya. Fahtija ilal isti'adah billahi min syarrih. Maka di sini apa? Beliau katakan fahtija. Maka dibutuhkan untuk isti'adah. Jadi al-isti'adah, ya, seperti al-isti'anah. Kalau isti'anah meminta pertolongan, kalau al-isti'adah meminta perlindungan. Ya, al-isti'adah billahi min syarrih, yaitu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya. Ya, butuh kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keburukan yang disebutkan. Wa ibtali kaidihi, dan untuk apa? Membatalkan tipu dayanya. Ya. Wa yadkhulu fil hasid al-ain, dan masuk dalam apa? Seorang yang berbuat hasad ini adalah seorang yang apa? Melakukan ain. Ya, kita akan tambahkan penjelasan, ya, bahwasanya hasid, ya, itu adalah seorang yang menginginkan hilangnya kenikmatan pada saudaranya. Saudaranya memiliki hafalan yang kuat, dia ingin apa? Saudaranya tersebut menjadi apa? Seorang yang lemah hafalannya. Saudaranya memiliki harta yang banyak, dia menginginkan saudaranya itu apa? Hilang harta darinya. Saudaranya memiliki apa? Kedudukan, ya, dia menginginkan kedudukan tersebut hilang darinya. Ya, maka ini adalah, ya, ini adalah apa? Sifat orang yang buruk. Ya, karena dia apa? Menginginkan mendambakan bahasanya kenikmatan yang Allah SWT berikan pada saudaranya tersebut, ya, hilang darinya, ya, dan masuk di dalamnya adalah al-ain, yaitu seorang yang melakukan, ya, ain. Wal ain hakun, dan ain adalah hak, yaitu seorang yang memandang, ya, kepada orang lain dengan pandangan yang, ya, bisa jadi di situ apa? Dia terlalu takjub, tetapi tidak memuji Allah Subhanahu wa taala, tidak, ya, mengucapkan, ya, tabrikah, yaitu apa? Mengucapkan Allahumma barik, atau masya Allah, tabarakallah, dan yang semisalnya, ya. Kemudian apa? Terdapat dalam jiwanya yang buruk, ya, ditambah terdapat dalam jiwa yang buruk sehingga mempengaruhi, ya, pada ma'yun, ini orang yang dikenakan ain, ya, sehingga apa? Seorang tersebut bisa apa? Bisa sakit, tiba-tiba sakit, ya, bisa apa? Tiba-tiba apa? Meninggal. Jadi, ya, tidak macam-macam, bahkan, ya, bisa apa? Ya, seorang yang memiliki ain tersebut, ya, bisa menyebabkan orang lain, ya, meninggal dunia. Dan tentunya semuanya dengan apa? Ya, izin Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka, ya, di antara selayaknya yang kita senantiasa
lakukan adalah kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan sampaikan tambahan penjelasannya. Ya, li'annahu la tasdurul ain, bahwasanya ain itu ya tidaklah muncul melainkan min hasidin saririt tobe. Ya, karena ain ini apa? Tidaklah muncul, timbul melainkan dari seorang yang hasad, yang tabiatnya tersebut adalah apa? Buruk sekali. Jadi syarir itu adalah apa? Memiliki tabiat yang apa? Syarir, yaitu tabiatnya yang buruk sekali. Sehingga dengan pandangan saja ya bisa apa? Bisa membuat motor mogok. Ya, mobil mogok. Ya. Antum kalau lihat apa di negeri Arab, ya, mobil-mobil mereka itu ditulisnya apa? Masya Allah, tabarakallah. Ya, mobil. Ya, di belakangnya Masya Allah. Rumah-rumah mereka ditulisnya apa? Masya Allah, tabarakallah. Ya, dengan tujuan apa? Ya, mereka mengetahui bahasanya ain itu benar adanya. Cuma penempatannya ketika menulis Masya Allah, yaitu di mobil atau di rumah-rumah atau di manapun, ya, itu adalah penempatan yang tidak benar. Cuma mereka meyakini bahwasanya ain itu apa? Ya, itu hak, benar adanya. Ya, bahkan di sana apa? Ya, kita mendengarkan ya hatta sampai seorang bayi ketika ada seorang yang memiliki ain, ya, kemudian bisa apa? Menyebabkan misalnya jenguk bayi. Ya, melihat apa? Ada yang melahirkan kemudian dijenguk. Ya, tiba-tiba anaknya apa? Menjadi biru dan begini dan begitu, akhirnya apa? Meninggal dunia. Ya, atau setelah itu anaknya nangis-nangis. Ya. Terkena apa? Terkena ain. Karena apa? Seorang yang datang tersebut merasa takjub ya dengan misalnya cantiknya atau misalnya ya gantengnya anak kecil, ya, sehingga apa? Alhamdulillah. Sehingga apa? Anak tersebut apa? Menjadi sakit atau sampai meninggal dunia. Yaitu ya saririt tobe khabithin nafs, ya, yang jiwanya tersebut adalah buruk. Ya, syarir tobe, ya, tabiatnya adalah ya jelek sekali, jahat sekali. Khabith ini juga semakna, ya. Sangat apa? Kalau dikatakan khabith itu sangat apa? Sangat jelek. Ya. Fahadi surah, maka surat ini tadammanat, terkandung di dalamnya adalah al-isti'adah. Ya, al-isti'adah itu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari semua macam-macam kejelekan, umuman wa khususan. Yaitu baik secara umum seperti yang disebutkan, ya, bahasanya meminta perlindungan dari kejelekan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan khusus ya di antaranya dari kejelekan dari kegelapan malam, dan juga orang yang meniupkan ya wanita tukang sihir yang meniupkan ya jambi-jambi pada ikatan-ikatan untuk melakukan sihir, atau ya dari kejelekan keburukan seorang yang hasad ya apabila dia berbuat ya hasad. Maka wadallat ala anna sihr lahu haqiqah. Dan ini juga surat ini atau ayat-ayat ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada ada hakikatnya. Jadi untuk menunjukkan ain tersebut adalah hak, ain tersebut adalah benar adanya, dan sihir adalah benar adanya. Karena di sana ada kelompok yang meniadakan sihir itu terjadi ya pada diri seseorang. Ya sampai kadang kalau kita dengar menantang. Ya kalau mau coba sihir saya. Ya sampai menantang dirinya untuk mengingkari bahwasanya jin itu tidak bisa masuk pada dirinya. Ya ada kelompok ya yang mengatakan bahwasanya jin itu tidak bisa masuk pada diri manusia. Ya, mengingkari hal tersebut. Terlebih lagi ain. Kalau ain mungkin di negeri kita ya belum terkenal.
Tetapi kalau sihir sudah apa? Ya, ma'ruf, yaitu dikenal lebih luas. Ya. Bahkan kita dengar yaitu seorang yang apa? Menantang bahwasanya apa? Coba kamu sihir saya. Saya enggak percaya adanya apa? Sihir. Ya, padahal ya sihir dan ain tersebut adalah apa? Benar adanya, yaitu hakikat, yaitu benar terjadi. Ya, benar dan ya terjadi. Yukhsa min dararihi, dikhawatirkan, ditakutkan apa? Madaratnya. Ya, karena apa? Allah Subhanahu wa taala sendiri memerintahkan untuk apa? Berlindung, ya, wa yusta'adzu billah minhu wa min ahlih. Ya, untuk berlindung dari sihir dan juga apa? Ya, berlindung dari apa? Pelakunya. Yaitu siapa pelakunya? Yaitu adalah ya tukang sihir. Pelakunya adalah ya tukang sihir. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, kita tambahkan ya dari penjelasan Syekh di rahimahullah taala dengan apa yang disampaikan ya oleh ya Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, itu muridnya. Ya, dalam tafsir juz amma ya kita lebih fokus ya dalam apa? Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, dan juga kita telah sampaikan juga karena ini terjadi bahwasanya apa? Ya, wa min syarrin nafatsati fi ya wa min syarrin nafatsati fil uqad. Ya, dan dari kejelekan apa? Wanita-wanita tukang sihir yang ya meniupkan jampi-jampi di dalam ikatan-ikatan. Dan juga wa min syarri hasidin idza hasad. Tadi yang pada ayat yang ketiga yaitu apa? Wa min syarri ghasikin idza waqab. Yaitu dan dari keburukan apa? Kegelapan malam idza waqab. Jadi ketika apa? Malam itu ya bisa jadi apa? Di sana ada keluar ya binatang buas, baik itu apa? Ular misalnya, atau misalnya tinggal di pedalaman masih ada ya binatang buas seperti harimau atau yang lainnya. Ya, yang sehingga apa? Itu bisa memberikan madarat ya kepada seorang yang keluar dari rumahnya, maka ya semua ya baik itu apa? Hasyarat, baik itu apa? Serangga. Ya, misalnya kalajengking atau kelabang atau yang lainnya. Maka ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ya untuk meminta perlindungan kepadanya. Makanya disebutkan bahwasanya dua surat ini yaitu surat apa? Ya An-Nas dan Al-Falaq adalah apa? Muawwidzat, yaitu yang digunakan apa? Maksudnya muawwidzat apa? Muawwidzatain. Yaitu disebut muawwidzatain karena apa? Keduanya ini adalah ya terkandung di dalamnya itu adalah untuk bentuk perlindungan. Kalau antum dengar muawwidzatain itu adalah Al-Falaq dan An-Nas. Yaitu yang apa? Yang di dalamnya terdapat ya permohonan pada Allah Subhanahu wa taala untuk ya melindungi kita, yaitu dari apa? Keburukan dan kejahatan ya sebagaimana yang tersebut dalam ya terjemah ayat-ayatnya. Ya, kita sebutkan langsung wa min syarri hasidin idza hasad. Al-hasid huwallazi yakrahu nikmatallah ala ghairihi. Jadi seorang yang hasad itu adalah orang yang apa? Membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala itu pada selainnya. Sehingga seorang yang hasad ini apa? Fatajiduhu yadiku dar'an idza an'amallahu ala hadzal insan bimalin au jahin au ilmin. Jadi engkau mendapati seorang yang memiliki hasad ya, dia itu akan apa? Akan sempit dadanya. Ya, akan sempit dadanya apabila Allah Subhanahu wa taala itu ya memberikan nikmat ya pada hambanya. Ya, kita apa? Ingin menyampaikan hal yang semacam ini karena ini terjadi juga di antara para penuntut ilmu. Makanya kita tidak menginginkan bahwasanya seorang ya ternyata apa? Ya, berbuat hasad pada saudaranya hingga hilang kenikmatan yang Allah berikan padanya. Karena sama-sama ternyata apa? Yang dihasati tidak menjaga dirinya dengan adkar,
ya, menjaga dengan zikir-zikir masalan, ya. Kemudian yang berbuat hasad memang menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, ya, karena ini tidak hanya terjadi pada orang awam, tetapi terjadi juga pada para penuntut ilmu. Ketika melihat saudaranya memiliki hafalan yang kuat, ya, atau memiliki, ya, kepandaian, ya, cepat dalam menangkap pelajaran, kemudian berupaya, ya, bagaimana dia, ya, menginginkan kenikmatan tersebut hilang dari saudaranya, berupaya dengan segala cara ketika seorang itu diberikan harta. Kalau di antara manusia, mungkin ketika manusia atau seorang hamba itu diberikan harta atau jah, ya, kedudukan atau ilmu, atau selain yang demikian itu, kemudian dia berbuat hasad, ya. Akan tetapi orang yang hasad ini, ya, terbagi menjadi dua jenis, ya. Itu yaitu yang pertama, macam seorang yang hasad dan membenci dalam hatinya, ya, nikmat Allah itu pada selainnya. Jadi ketika seorang itu berbuat hasad ini membenci dalam hatinya, ya, Allah memberikan pada fulan, kemudian dia benci dalam hatinya, ya, tetapi dia tidak menghendaki ya, tidak istilahnya tidak ya, tidak menginginkan hilang, cuma tidak senang, ya, lil maksud sampai ya, sampai hilang kenikmatan tersebut, cuma enggak senang kalau fulan tersebut adalah mendapatkan ya, kenikmatan, tidak berupaya, ya, untuk hilang kenikmatan tersebut dalam pada temannya atau pada saudaranya, ya, sehingga engkau dapati dia tersebut adalah rasanya sempit, sedih, ya, dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan pada saudaranya. Akan tetapi dia ini tidak berbuat i'tidak, yaitu tidak berbuat melampaui batas, ya, cuma dia itu tidak senang ketika seorang itu mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini kejelekan juga, ini adalah merupakan bala, ya, ketika seorang itu hasad, ya, kepada saudaranya, yaitu idza hasad, ya, intinya hasad itu buruk, baik enggak bermaksud kenikmatan tersebut hilang, tapi dalam hatinya itu dongkol, ya, dalam hatinya itu sempit dadanya, ya, kalau kenikmatan ini masih ada pada saudaranya, ya. Kemudian disebutkan wa min hasadil hasid, yaitu adalah al-ain. Dan termasuk dari hasadnya hasid itu adalah al-ain. Dan ain ini, ya, bisa menimpakan kepada al-mu'an atau al-ma'yun, ya, orang yang, ya, kena, yaitu yakunu hadza rajul indahu karoha li ni'amillahi 'alal ghair. Ya, beliau enggak menyebutkan jenis yang kedua, kemudian mengarah kepada ain, ya. Itu adalah yakunu hadza rajul indahu karoha, yaitu ketidaksukaan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu diberikan pada, ya, pada selainnya. Maka apabila seorang itu merasa pada dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kenikmatan kepada fulan, ya, dengan, ya, pada fulan itu dengan suatu kenikmatan, maka keluar dari dirinya itu al-khabithah, ya, sebagaimana yang kita telah sampaikan bahwasanya ya, syarir at-tab, ya, wa khabith, ya, dan khabith nafas. Jadi seorang yang melakukan ain ini adalah atau melakukan hasad ini adalah seorang yang melakukan ain ini adalah syarir, yaitu jelek sekali tabiatnya, dan khabith an-nafas, dan buruk sekali jiwanya, ya, yang kita tidak mampu untuk mensifatinya karena saking tidak senangnya di dalam hatinya, ya, sehingga karena li'annahu majhulun, karena kebencian itu tidak bisa kemudian diprediksi besarnya sebegini dan sebegitu, ya, fayusibu bil ain, kemudian dia bisa menimpakan, ya, ain kepada saudaranya,
Ya, wa man tasallata alaihi ahyanan yamut. Ya, barang siapa yang Allah menguasakan padanya terkadang apa? Sampai meninggal. Jadi jangan kaget ini, orang yang memiliki ain. Ya, ada kita dengar kadang itu diperingatkan kalau mengingat memiliki ain, ya jangan sampai itu. Ya, atau yang merasa dirinya itu memiliki ain, kalau kita di Yaman itu diperintahkan untuk mendatangi nanti seorang yang meruqyah, ya, supaya diruqyah. Jadi terkadang ada pada diri seorang itu tidak tahu, dia itu pokoknya ingin kalau melihat orang lain itu punya nikmat langsung ya tertuju supaya bencinya ya muncul, ketidaksukaannya itu muncul. Ya, guru kami hafizahullah taala itu memerintahkan kalau orang ada tanda seperti ini, ya datang ke yang meruqyah, kemudian nanti supaya diberikan nasihat begini dan begitu. Ya, karena ain ini adalah ya benar adanya dan ini terjadi. Ya, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwasanya ahyanan yamut, ya sampai meninggal, wa ahyanan yamrat. Ya, berapa kali kita juga didatangi orang yang kena ain, bukan saya karena ya bukan saya karena meruqyah. Ya, tapi pengalaman dari ya melakukan bekam, itu didatangi oleh banyak teman, bukan hanya sekali 2 kali. Ya, datang minta bisakah yaitu bekam untuk meringankan ya ain seperti itu. Ya kita enggak tahu. Sampai ada yang mengatakan gimana? Ya, jin itu bisa terlihat kalau pas kan dikatakan bahasanya setan itu yajri majrad dam kan, setan itu berjalan ya di aliran darahnya anak Adam. Ya, sampai menginginkan bekam itu kayak apa reaksinya, itu menanyakan apa bisa terlihat reaksinya itu. Wah, ya saya enggak tahu. Ya, kayak saya berarti kalau saya jawab tahu berarti saya menjadi ya, dukun nantinya. Ya, kita katakan tidak tahu. Ya, cuma ya orang yang ya kena sihir atau semisalnya ain tersebut ketika melakukan diantaranya berbekam, ya dia merasakan ya suatu perbaikan, yaitu ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Adapun ya yang bisa ya membantunya untuk mengobatinya adalah selain dia pertama adalah meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, menjaga zikirnya, menjaga wiridnya. Ya, makanya antum ya para penuntut ilmu jangan lupakan zikir pagi dan petang. Ya, antum berada ya di antara teman-teman yang tidak semuanya ya senang, tidak semuanya suka atau kesukaannya itu berlebihan. Ya, jadi ain itu bisa karena kesukaan berlebihan dan juga karena kebencian, ketidaksukaan yang sangat berlebihan. Ya. Sehingga bisa ya kadang ya ahyanan yamut wa ahyanan yamrad, bisa sakit. Ya, sampai kita diminta yaitu minta tolong, ya alhamdulillah itu ada pengaruhnya. Wa ahyanan yujan, dan terkadang itu sampai apa yujan? Yujannu, sampai gila. Jadi pengaruhnya ain tersebut sampai seorang itu ya gila. Atau pengaruhnya ya ain ini adalah sampai ya gila. Hatta al-hasid ya yatasallat alal hadid. Ya, Allah Subhanahu wa taala apabila menguasakan pada seorang hasid, itu saja itu bisa yatasallat alal hadid. Ya, ini hadid itu? Ya, besi. Kemudian fayuqifu istighalahu. Kemudian bisa memberhentikannya. Maksudnya misalnya mobil. Dia lihat mobil ya bisa ini. Bisa mobil itu mogok, langsung mogok. Atau saya dengar itu bisa melihat ya lihat burung. Jadi burung ini hanya dilihat saja. Tahu-tahu burungnya jatuh dan mati. Ya. Ada yang memiliki dalam tabiat ya dirinya yang sangat buruk ya dan sangat jelek sehingga bisa berpengaruh pada ini
Lupa saya, nanti adzan dulu. Ya, kita lanjutkan. Ya, jadi apa? Ketika seorang itu melihat apa? Ya, melihat besi atau mobil misalnya, yaitu kemudian Allah kuasakan padanya, ya, sehingga apa? Fayukif istighalahu. Bisa apa? Memberhentikan apa? Ya, kerjanya, ya, kinerjanya, ya. Dan terkadang ya, mobil, ya, dikarenakan ain itu bisa apa? Ya, bisa mogok, ya, tidak bekerja, yaitu bisa mogok, atau apa? Ada yang pecah atau ada yang patah, ya, dan semisalnya. Ya, dan itu adalah apa? Fal ainu haqqun tusibu biidznillah. Ya, antum perlu ketahui bahasanya apa? Fal ainu haqqun tusibu biidznillah. Jadi ain itu benar adanya, dan ini bisa apa? Terjadi adalah dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-ghasiq idza waqab, yaitu berlindung kepada apa? Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dari apa? Gelapan malam apabila bertambah kelam. Wa nafathat fil uqad, dan tiupan apa? Tukang sihir, ya, para wanita tukang sihir dalam ikatan. Ya, wal hasid idza hasad. Ya, dan seorang yang hasad apabila dia melakukan hasad. Kenapa? Li'annal bala'a kullahu fi hadhil ahwal ats-tsalatsah yakunu khafiyan. Karena musibah, bala ini semuanya itu apa? Pada tiga keadaan ini, pada tiga hal ini, ya, itu yakunu khafiyan. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa? Untuk berlindung dari apa? Dari kegelapan malam, yaitu dari apa? Dari binatang buas, dari jin, dari manusia dan semisalnya, ya, yang kita tidak mengetahui, ya, tiba-tiba apa? Muncul, datang dalam rumah ada kalajengking, dalam rumah ada ini dan itu, ya, atau gangguan jin. Karena khafiyan, yakunu khafiyan. Ya, kenapa? Al-lailu sitrun wa ghisya. Karena namanya malam itu adalah apa? Ya, sitrun itu adalah apa? Tertutup. Namanya malam itu apa? Gelap, tertutup. Wa ghisya, ya sama, ghisya itu adalah tutup. Ya. Wal laili idza yaghsha. Dan malam apabila apa? Ya, semakin bertambah gelap. Ya. Dan apa? Kejelekan ini bisa terjadi sedangkan apa? Tidak diketahui. Sehingga, ya, beliau katakan, ya, an-nafathat fil uqad, yaitu karena sihir itu adalah tersembunyi, tidak terlihat, tidak diketahui. Al-hasid idza hasad, ya, al-ain, yaitu orang yang melakukan ain, ini adalah khafi, yaitu tersembunyi. Ta'til ain min sahsin, ya, datang ain tersebut dari seseorang, ya, engkau sangka bahwasanya dia itu apa? Ya, orang yang mencintaimu. Ya, antum bisa bayangkan. Ya, engkau menyangka bahwasanya dia itu mencintaimu. Ternyata apa? Ya, ternyata apa? Dia bisa menimpakan ain. Ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, yang engkau menyangka bahwasanya seorang itu mencintaimu ini ternyata apa? Bisa apa? Menimpakan ain. Ya. Oleh karena ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus tiga hal ini. Apa tiga hal? Al-ghasiq idza waqab, ya, wa nafathat fil uqad, wal hasid idza hasad. Ya. Ya, wa illa, ya, jika tidak seperti itu, maka ini sudah masuk pada apa? Fayyada khilafi qouli min syarri ma khalaq. Min syarri ma khalaq itu apa? Umum. Bisa dipahami, ya, min syarri ma khalaq itu umum, dari kejelekan apa? Makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengkhususkan, ya, yaitu apa? Dari kejelekan kegelapan malam. Dari apa? Tiupan wanita-wanita tukang sihir yang meniupkan, ya, meniupkan jampi-jampi pada buhul, pada ikatan-ikatan. Kemudian apa? Min syarri hasid. Kemudian apabila ada seorang yang berkata, ya, bagaimana, ya, apa yang kita lakukan ketika seseorang itu ingin, ya, takhallus, yaitu supaya apa? Terhindar dari keburukan tiga hal ini. Beliau memberikan nasihat,
kulna at-tariqu litakhallus ayu allika al-insanu qalbahu bi rabbih. Supaya kita terhindar dari tiga hal ini, keburukan tiga hal ini adalah seorang hamba itu apa? Menggantungkan hatinya itu kepada Rabb-nya. Menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yufawwidhu amrahu ilaih. Dan menyerahkan dirinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yuhaqqiqu at-tawakkula 'ala Allah. Kemudian dia mewujudkan tawakal. Itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, karena dia itu apa? Ya, dialah yang akan melindungi hambanya. Dia Allah Subhanahu wa taala yang akan melindungi hamba-hambanya. Ya, jadi apa? Seorang itu ya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan hatinya itu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkannya, ya, menyerahkan perkaranya, urusannya pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia wujudkan apa? Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tawakal itu hanya kepada Allah. Tidak boleh seorang itu apa? Bergantung kepada selainnya. Kemudian yang selanjutnya wa yasta'mil al-aurat al-syar'iyyah. Ya, beliau menasihatkan itu adalah ya supaya menggunakan wirid-wirid syar'i. Ya, menggunakan wirid al-aurat jamak dari wirdun, ya. Al-aurat syar'iyah, ya, dengan apa? Wirid-wirid syar'i ini atau adkar syar'iyah allati biha yuhassin nafsah, ya, yang dengannya itu akan apa? Membentengi dirinya. Ya, yuhassin, yaitu seperti hisn. Hisn itu apa? Benteng kan? Yaitu membentengi dirinya, wa yafaduha min syarri haula, dan melindunginya dari apa? Keburukan, kejelekan mereka. Yaitu apa? Tiga hal tadi apa? Ya, keburukan kegelapan malam, kemudian apa? Dari wanita-wanita tukang sihir atau tukang-tukang sihir yang meniupkan jampi-jampi pada buhul-buhul, dan juga apa? Kejelekan, ya, keburukan orang-orang yang berbuat hasad atau ain. Ya. Ini adalah untuk menjaga dirinya, membentengi dirinya dengan apa? Zikir-zikir syar'i. Ya, dengan zikir syar'i, ya, supaya supaya dia terlindung dari apa? Dari keburukan apa yang telah disebutkan. Kemudian beliau katakan, wa makatsura finnas fil awanah al akhirah. Ya, betapa banyaknya manusia ya pada masa-masa terakhir ini, ya, minas sahara wal hussad, itu dari para para tukang sihir, wal hussad wa ma asbaha dzalik, ya, dan semisal mereka. Ini kenapa kok semakin banyak orang yang hasad, semakin orang banyak tukang sihir, semakin banyak yang semisal itu, ya. Ini kenapa? Karena karena ghaflahnya, min ajli ghaflatihim anillah. Karena ini ya, lalainya mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kelalaian kita untuk membentengi diri kita, ya, untuk membentengi diri kita itu dari dari keburukan hal tersebut. Ya, dan juga wa dha'fi tawakkulihim 'ala Allah. Ya, karena lemah diri kita itu memang lemah dalam bertawakal. Kita itu kadang ya dikatakan bahwa siapa bertawakal pada Allah, maka Allah yang menjadi ya, penjaminnya, yang mencukupinya. Tapi dalam diri kita, dalam hati kita itu masih ada ya kecil dalam ya kecil hati kita itu ya, masa Allah akan mencukupi kita? Saya miskin, saya ini dan itu, saya kurang harta dan ini itu. Ya, keyakinannya lemah, tawakalnya lemah. Ya, apalagi orang yang merasa merasa kuat, merasa ya, merasa memiliki kekuatan dan kedudukan. Ya, tawakalnya banyak dari mereka itu kecil, karena merasa, kalau sudah orang merasa susah, ya, merasa pintar, merasa ya, merasa ini dan itu, sehingga karena tawakalnya itu ya, lemah. Dan juga yang disayangkan lagi ketika
wakillatis ti'malihim lil aurat asyariyah. Karena sedikitnya mereka dalam menggunakan apa? Wirid-wirid syar'i ini. Ya, misalnya habis subuh dah enggak duduk dulu, wiridnya habis sholat, kemudian wirid adkar, sobah, wal masa, ya. Upayakan setiap sholat itu terutama pagi, ya, subuh atau asar, berusaha untuk wiridnya dijaga. Ya, zikir pagi dan petangnya itu dijaga. Ya, supaya antum terlindungi dari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Baca wiridnya sebentar, ya, walaupun tidak keseluruhan, tetapi upayakan, apalagi para penuntut ilmu, ya, praktekkan, ya, amalkan apa yang antum ketahui, ya, jaga diri antum sekalian, ya, karena kejelekan ini khofi, tidak tampak, tidak terlihat, ya, tiba-tiba pas lalai, pas kena, ya, panah, ya, sehingga jatuh terkapar, ya, jangan sampai, ya, terjadi seperti itu. Memang kita senantiasa menginginkan, ya, diri kita itu terjaga, tetapi kalau kita lalai, ya, maka kita tidak tahu ternyata pas lalai, pas kena, ya, kena panah, ya, seperti itu. Maka beliau katakan, ya, kenapa? Ya, sedikit sekali orang yang menggunakan zikir syar'i atau wirid syar'i supaya mereka ini allati biha yatahassanun, ya, yang mereka itu gunakan sebagai sebagai benteng. Kita yang para penuntut ilmu saja, ya, kadang lalai, apalagi orang-orang yang yang tidak tahu dengan ilmu agama, ya. Beliau katakan wa illa fanahnu na'lam, ya. Dan jika tidak seperti itu, kita ini mengetahui, ya, bahwasannya wirid-wirid syar'i itu adalah benteng, ya, benteng yang mani, yaitu benteng yang kuat, yaitu lebih kuat dari bendungannya Ya'jud wa Ma'jud nanti di akhir zaman. Akan tetapi beliau katakan lakin ma'al asaf, ya, sangat menyedihkan. Beliau katakan sangat menyedihkan. Kenapa? Anna katsiran minan nas la ya'rifu an hadhil aurat syai'an. Kebanyakan dari manusia itu tidak mengetahui tidak mengetahui dari zikir-zikir ini, dari wirid-wirid ini, ya, sedikit pun. Ya, bagaimana dia akan terjaga sedangkan dia tidak menjaga dirinya, ya. Dan ternyata orang yang tahu pun wa man arafa faqad yaghfulu katsiran. Orang yang tahu saja banyak lalainya. Yang tidak tahu, ya sudah. Yang tahu saja banyak lalai. Yang misalnya penuntut ilmu banyak lalai, banyak enggak ingat, ya, tinggalkan. Nah, jangan, ya, duduk dulu zikir, ya, setelah sholatnya kemudian baca wirid ya, pagi dan petangnya, ya, jangan lupakan ini adalah untuk penjagaan kita. Ya, beliau katakan, bukan saya yang mengatakan, wa man arafa faqad yaghfulu katsiran. Dan orang yang mengetahui zikir-zikir ini, maksudnya mengetahui keutamaan zikir, ya, ataupun wirid-wirid ini, tetapi banyak lalainya, ya. Dan ternyata lagi wa man qara'aha, ya, faqalbuhu ghairu hadir. Ditambah dihantam lagi sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Dan orang yang bacanya ternyata hatinya itu ya, hatinya itu enggak menghadirkan hatinya dalam membaca, ya, dihayati maknanya, ya, dan dia diketahui, ya, manfaatnya, ya. Beliau katakan orang yang bacanya saja faqalbuhu ghairu hadir, ya, tidak menghadirkan, ya, menghadirkan hatinya. Karena kita juga ketika kita meminta pada Allah SWT, berdoa pada Allah SWT, kenapa tidak dikabulkan? Ya, karena, ya, bisa jadi kita berdoa tetapi hati kita itu lalai, hati kita itu enggak menghadirkan, ya, hati-hati kita ini. Ya, maka wa kullu hadzal naqsun, ya, semua ini adalah kekurangan. Yaitu semua ini kekurangan. Orang yang tidak tahu sama sekali tentang wirid ini, penjagaan ini, atau orang yang tahu ternyata lalai, atau orang yang baca ternyata ternyata tidak menghadirkan hatinya. Ya, faqulu hadza naqsun, ini adalah kekurangan.
Ya, walau anna an-nas ista'malu al-awrada ala ma ja'at bi syariah. Ya, seandainya manusia itu menggunakan ya wirid-wirid ini sesuai apa yang datang dalam syariat, la salimu min sururin katsiratin. Maka sungguh mereka itu akan selamat dari apa? Keburukan-keburukan yang banyak sekali. Ya, nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala yaitu al-afiyah, ya, itu afiat, ya, dan keselamatan. Afiat dalam badan kita, afiat dalam ya jiwa kita, afiat dalam agama kita, ya. Maka ini adalah nasihat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ya, supaya kita bagaimana kita ingin ya mendapat perlindungan dari keburukan-keburukan yang ya Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Falaq, ya, sedangkan kita lalai darinya. Dan sebagaimana kita telah sampaikan bahwasanya ya ain itu adalah diantaranya tadi yang disebutkan adalah ain hakun, yaitu dahulu Rasulullah SAW, ya, sebagaimana dalam hadis Aisyah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Rasulullah SAW ya'muruni an astarki, ya, an astarkiya minal ain. Ya, dahulu Rasulullah SAW itu memerintahku, ya, memintaku agar aku diruqyah untuk menyembuhkan ain. Ya, jadi ruqyah. Ya, ruqyah syar'iyah. Ya, ruqyah syar'iyah bahwasanya ya, itu adalah di antara bimbingan yang diberikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya beliau juga meruqyah dirinya. Ya, meruqyah dirinya. Ya, sampai dikatakan juga dalam hadis yang lain, ya, aktsar man yamut ba'da qada'illah wa qadari bil ain. Ya, dan ain ini juga termasuk qadar, ya, takdirnya Allah Subhanahu wa taala, dan kebanyakan ya paling banyak yang menyebabkan kematian pada umatku setelah takdir Allah adalah ain. Dan ain ini juga termasuk takdirnya Allah, tapi untuk menunjukkan ya besarnya perkara ain ya yang bisa ya menyebabkan ya kematian dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa dipahami ya. Insyaallah taala kita cukupkan ya pada kesempatan kali ini ya dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya dalam tafsir juz amma. Jadi antum nanti kalau mau melihat ya sumbernya ya bisa baca dalam tafsir juz amma. Ya, tulisan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, yaitu nasihat bagi kita untuk menjaga diri kita, membentengi diri kita dengan ya, al-aurad asy-syar'iyyah, yaitu zikir-zikir syar'i. Jadi jangan lupakan ya para penuntut ilmu untuk untuk senantiasa ya membentengi dirinya dengan ya zikir. Ya, jangan segera misalnya selepas sholat terutama pagi ya atau sore seperti itu, upayakan baca ini dulu, dibaca dulu. Ya, sedikit yang kita mampu nanti diteruskan lagi. Misalnya antum ada pelajaran, upayakan baca yang antum mampu, baru nanti disempurnakan ya ketika setelah selesai pelajaran. Itu di antara yang kita bisa ya nasihatkan pada antum sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.